Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am idahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idh nada wa huwa makdhum laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi lanubidha bil arai wa huwa madhmum. Wallahu a'lam bimuradih. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita lanjut bahasan tentang tafsir Al-Qalam ayat 44-45. Wallahu a'lam bimuradih. Fadharni, maka serahkan hai Muhammad kepadaku, wa may yukadzibu bihadzal hadits, orang yang mendustakan terhadap Al-Quran. Sanastadrijuhum, kami akan menarik mereka secara bertahap, min haitsu la ya'lamun, dari sekira mereka tidak mengetahuinya. Wa umli lahum, dan aku akan berikan tempo kepada mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku adalah sangat kuat. Di antara manusia ada yang menolak terhadap Al-Quran, seperti yang sudah disebutkan di dalam pengajian sebelumnya. Ketika Allah memberikan Al-Quran, maka ada manusia yang bersikap zalim, ada yang bersifat muqtasid, ada yang bersikap sabiqum bil khairat. Yang dimaksud dengan zalim adalah menolak terhadap Al-Quran. Kalau muqtasid, mengambil, menerima, tapi hanya yang pokok dan yang penting-pentingnya saja. Sedangkan yang paling utama ada sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang yang berlomba secara optimal, maksimal mengamalkan Al-Quran. Nah, Allah berpesan pada Kanjeng Nabi bagaimana sikap kita menghadapi orang menolak Al-Quran. Kata Allah, serahkan saja orang itu kepada saya. Artinya memang tidak bisa dihadapi oleh Nabi sendiri. Nanti Allah yang akan menghadapinya. Hanya yang sudah jelas bahwa manusia yang menolak Al-Quran itu pasti akan ada sanksinya. Sanksinya apa? Pertama, Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yauma qiyamati a'ma. Siapa yang mengingkari atau menolak terhadap Allah, baik peringatannya ataupun nasihatnya yang ada dalam Al-Quran ataupun nasihat yang ada dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna lahu ma'isyatan donka, bagi mereka akan diberikan kehidupan yang susah, sulit, menderita, tidak akan bahagia hidupnya. Wa nahsyuruhu yauma qiyamati a'ma, dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, pada aku dulu melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Aku telah turunkan ayat pada kamu, kamu melupakannya, maka gilirannya hari ini aku akan melupakan kepada kamu. Jadi artinya karena dilupakan Allah pada hari kiamah, mereka menjadi buta. Mengapa? Karena mereka membuta diri, menutup diri ketika datang ayat waktu mereka hidup di dunia. Maka inilah balasan Allah di akhirat. Ini pentingnya kita selalu respect terhadap ayat, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, bila dibacakan ayat Allah tambah iman bagi mereka, dan kemudian semakin tawakal kepadanya. Wala rabbihim yatawakkalun. Itu ada respect. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah zalika kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk buat manusia yang bertakwa kepada Allah. Juga bagaimana Allah memperingatkan pada kita apabila kita menolak terhadap ayat, seperti yang diungkapkan di dalam surat Az-Zuhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqaid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang menolak berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran, nuqaid lahu syaitana, maka akan kami jadikan berkuasa baginya setan. Fahuwa lahu qarin, dan dia akan ditemani hidupnya oleh setan. Jadi artinya setanlah yang menguasai dirinya, setanlah yang mengendalikannya, dan setanlah sebagai kawannya. Kenapa? Karena dia sudah menjauh dari Allah, maka yang dekat adalah setan. Ibarat gelas kalau sudah diisi air teh, tidak akan masuk air lain. Nah demikian pula hati, kalau sudah diisi setan, maka tidak akan ada isi-isi yang lain. Makanya isilah hati kita dengan Allah, biar yang lain tidak ada yang masuk. Karena Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam satu rongga manusia. Ketika hati sudah iman, kufur, musyrik tidak akan ada. Tapi kalau sudah kufur hatinya, tidak mungkin ada iman dalam dirinya. Oleh karena itu, jangan membiasakan menolak terhadap ayat atau menafikan terhadap ayat.
Bahkan sekalipun menyepelekan maka tidak boleh. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari ayat Allah maka akan dijadikan kuasa setan baginya, dan setan adalah akan menjadi kawan baginya. Kalau kita sudah berkawan dengan setan, pasti akan dikendalikan hidupnya oleh setan. Karena itu dekat-dekatlah dengan Allah biar setan tidak mau dekat dengan kita. Konsekuensinya kalau kita jauh dari Allah, setan akan dekat dengan kita. Kemudian bukan hanya menolak terhadap Al-Quran, dia akan ada konsekuensinya. Menolak terhadap ajaran Islam secara sebagian ataupun keseluruhan, ini juga akan ada konsekuensinya. Yang disebut kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka secara bertahap sampai mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa di situ akan ada azab dan siksa atau kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang mufasir, dengan tidak disadari ketika dia diberi nikmat, akhirnya dia lupa sama Allah. Ketika dia diberi nikmat, mereka tidak bersyukur sama Allah. Maka itulah bentuk Allah memberikan satu siksaan bagi seseorang. Jadi diselimuti dengan kebaikan, pada tujuannya ada keburukan. Istilah Sunda nama nyungkun. Oleh karena itu kita harus khawatir kalau selama ini diberi sehat, padahal sebetulnya kita diberi sehat itu ujian dari Allah. Atau kita diberi cukup harta kekayaan, harus sadar bahwa itu ujian dari Allah. Jangan sampai harta banyak, kedudukan tinggi sebagai istidraj dari Allah. Tidak sadar dengan itu semua kita semakin jauh dari Allah dan turun siksa dari Allah. Itu namanya istidraj. Mengapa? Karena kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling bahaya bagi kita adalah apa? Nampaknya manis pada dalamnya adalah pahit. Nampaknya madu pada dalamnya ada racun. Ini adalah sesuatu yang Allah pasang pada diri kita dengan kita tidak sadar bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum, dan Allah akan beri tempo mereka. Diulur-ulur terus sampai umurnya panjang, nikmatnya banyak. Pada itu tujuannya untuk menambah dosa dan menambah kesalahan bagi mereka, sehingga akan tertumpuklah azab siksanya nanti pada hari kiamat. Inna kaidi matin, karena sungguhnya rencana Allah itu sangat paten, sangat kuat dan mantap. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan rencana Allah, sehebat apapun rencana manusia. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Falam taqtuluhum, kamu tidak membunuh kepada orang kafir, tetapi walakin Allah qatalahum, hanya Allah yang membunuh terhadap mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi artinya kalau kita berhasil melumpuhkan orang kafir, orang musyrik, orang ingkar, bukan karena hebatnya kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat
hal itu terjadi. Demikian pula ketika kita melempar batu atau panah atau senjata sampai mengena kepada sasaran. Bukan hebatnya kita, tetapi memang Allah yang membuat ini terjadi. Wa yamkuruna wa yamkurullah Allahu khairul makirin. Mereka bikin perdaya, bikin rencana yang jahat. Wallahu khairul makirin, dan Allah yang akan membalas yang lebih baik balasannya bagi mereka yang telah berbuat jahat. Artinya kejahatan mereka pasti akan dibalas sama Allah. Wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kita nggak usah khawatir dari rencana-rencana jahat orang kafir, orang musyrik, orang murtad, bahkan orang yang ingkar terhadap agama. Hanya sikap waspada kita terhadap orang-orang yang anti-Islam tetap harus ada. Kita harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Maka kita misalkan melihat masa depan itu seperti apa. Banyak rencana-rencana orang kafir, orang anti-Islam untuk melemahkan Islam, bahkan menghancurkan Islam. Kita harus waspada dengan rencana mereka. Yaitu dengan apa? Membangun lembaga pendidikan yang kuat dan kokoh di lingkungan umat Islam. Biar Islam itu kuat dan kokoh di kalangan umatnya. Tapi kalau kita tidak membangun suatu lembaga pendidikan, misalkan madrasah, pondok pesantren, bagaimana kokohnya Islam di kemudian hari? Karena kita tidak cukup dengan kekuatan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Sebab itu hanya sekedar kemampuan intelektual yang mereka andalkan. Sedangkan amaliyahnya masih jauh. Prakteknya masih kurang. Yang diandalkan dalam segi ini adalah pondok-pondok pesantren. Karena pondok pesantren bukan hanya mengandalkan kemampuan intelektual, kemampuan akademis, tapi kemampuan amaliyah, praktek yang nyata. Diawali dengan kesederhanaan hidupnya, ketekunan keistiqomahan dalam ibadahnya, dan kemandirian dalam sikapnya. Ini ada rencana-rencana kita yang kita lakukan ini sebagai kewaspadaan kita untuk menghadapi rencana orang lain. Wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Kejahatan mereka pasti akan dibalas sama Allah. Tapi kita harus siap-siap, harus waspada dan tidak boleh berdiam diri. Makanya Allah menyuruh pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari neraka. Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari neraka? Itu pendidikan. Pendidikan yang ada kaitan dengan keimanan, ketauhidan. Pendidikan yang ada kaitan dengan masalah ibadah. Pendidikan yang ada kaitan dengan akhlak. Baru anak-anak kita, generasi kita akan selamat di kemudian hari. Tentu keilmuan yang cukup, baik ilmu yang menyangkut masalah agama ataupun ilmu yang menyangkut masalah sains. Wa yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fa yattaqullaha yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kata Allah kita harus merasa takut kalau meninggalkan generasi akan datang yang sangat lemah dan segala aspeknya. Makanya bertakwalah kita kepada Allah, hati-hati dan waspada. Wa yaqulu qawlan sadida, didik dengan cara baik dan penuh taktik strategi sehingga pendidikan kita bisa sukses, bisa berhasil. Kalau tidak, sudah kita lewat. Kita tidak boleh memikirkan diri kita, keluarga kita saja dari aspek keduniaan.
Sementara kita tidak memikirkan batin kita, akhirat kita, masa depan kita, agama kita. Inilah yang membedakan antara perjuangan Nabi dan perjuangan Firaun, perjuangan Nabi dan perjuangan Abu Jahal. Perjuangan Kangjeng Nabi itu yang difikirkan adalah bagaimana umat Islam di kemudian hari itu selamat, umat Islam itu bahagia. Maka yang dipikirkan oleh Kangjeng Nabi adalah bagaimana supaya mereka itu hidupnya sejahtera. Makanya Nabi lewat ayatnya membimbing kepada umat supaya selalu berdoa sama Allah. Doanya apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berilah kami ya Allah kehidupan di dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik, dan jauh dari neraka. Kehidupan baik di dunia apa? Ilmu cukup, pengetahuan banyak, iman kuat, ibadah istiqomah, cukup rezekinya, cukup harta dan kekayaannya, memiliki masa depannya di dunia hasanah. Tentu disertai dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri yang soleh dan solihah, anak yang selalu taat dan patuh, punya penghasilan yang cukup, tetangga semua yang soleh, selalu berbuat baik kepada kita. Ini yang dipikirkan oleh kita. Baru nanti akan terwujud namanya akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhiratnya baik dan terhindar dari neraka. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan am tas'aluhum ajran fahum mim mughramin musqalun. Apakah kamu meminta kepada mereka upah, padahal mereka itu akan menjadi berat dengan hutangnya. Artinya membebani kepada mereka itu sesuatu yang memberatkan. Membebani bagaimana? Ketika berdakwah meminta sesuatu imbalan. Tapi ini tidak terjadi pada Kanjeng Nabi. Hanya kalaulah kita melakukan hal itu, maka tidak akan berhasil dakwah kita. Wajah min aqsal madinati rajulu yasaqala yakum tamusalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Datang seorang laki-laki dari jauh. Dia berkata, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah seorang yang dakwah mengajak kebaikan tanpa minta upah. Itu gambaran Kangjeng Nabi demikian, keikhlasan ketulusannya dalam berdakwah. Tidak meminta upah, tidak meminta imbalan apapun. Nah demikian pula kita dalam berdakwah menyampaikan pesan-pesan agama. Kalau kita dalam mengajarkan agama karena duit, tidak akan selesai dengan duit. Makanya apa perbedaan antara jihad dengan usaha? Usaha itu hanya mencari sesuap nasi. Kalau jihad mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun payahnya, beratnya usaha kita, tetap yang diharapkan kita adalah Allah. Makanya dalam masalah agama, kalau kita tidak memiliki jiwa jihad, tidak akan berhasil. Karena perjuangan agama itu memerlukan pengorbanan secara sempurna. All time, semua waktu habis, siang dan malam. Tidak ada dipikirkan kecuali bagaimana umat, bagaimana bangsa, bagaimana masyarakat. Yang jadi masalah buat kita adalah imannya, supaya mereka tetap kuat, yakin sama Allah. Jangan sampai umat Islam ini imannya lemah, ilmunya lemah, ibadahnya lemah, semuanya lemah. Maka Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairan ilallah mim mu'minin dhaifin. Orang mukmin yang kuat ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah
dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan siapa? Orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sekali lagi, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat hatinya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat segala macamnya. Nah, kita harus membangun generasi yang kuat, kokoh dan mantap di masa akan datang. Nah, tidak menjadi manusia berjiwa buruh, hanya mengharapkan upah imbalan dari perjuangannya. Ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah meminta upah apapun. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nabi itulah yang selalu berjuang tanpa meminta upah. Estu bersih suci hatinya daripada keinginan apapun yang terkait dengan dunia. Maka banyak mengikut dari Kanjeng Nabi, sampai salah seorang yang datang dari jauh mengatakan, wajah min aqsa madinati rajulu yasna qala ya qaumi tabi'u mursalin. Dari jauh datang mengatakan, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Oleh karena itu, jadilah manusia yang ikhlas, yang tulus, dan semua perjuangan yang kita lakukan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi kita pada dunia. Kalau kita meminta upah dari apa yang kita lakukan di dunia, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, dunia insya Allah. Maka ada ayat mengatakan, wa may yusaba dunya nutihi minha wa may yusaba akhirah nazilahu minha. Kalau dia mengharapkan dunia, Allah beri. Tapi kalau dia mengharapkan akhirat, bukan hanya diberi, tapi ditambahi sama Allah. Artinya kalau kita mendapatkan akhirat, maka dunia akan dapat. Tapi kalau mencari dunia, akhirat belum tentu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagimu lebih baik akhirat daripada dunia. Am indahumul ghaib wa hum yaktubun. Apakah di sisi mereka ada yang gaib yang mereka tulis? Maksudnya apakah ada wahyu ataupun bimbingan yang kalian tulis selain daripada Al-Quranul Karim? Tentu kita tidak memungkinkan dan tidak boleh menganggap selain daripada Al-Quran lebih baik. Justru kita harus menganggap Al-Quran lebih baik. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang sudah diberikan oleh Allah hafal Al-Quran, ternyata kita menganggap yang lain lebih baik daripada dia, maka berarti dia sudah menghinakan yang dimuliakan Allah. Justru ketika Al-Quran dimiliki oleh kita, dihafal, diamalkan, itu anugerah yang paling baik di sisi Allah. Kalau kita menganggap yang lain lebih baik, berarti sudah menghinakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah ketika kita bisa baca Quran, maka itu anugerah yang paling besar yang Allah berikan pada kita. Kita bisa menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan. Itu anugerah terbesar yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan anugerah dari Allah dengan anugerah yang paling besar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.